A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang berisikan sabda Nabi agar kita kelak dapat masuk ke dalam taman-taman surga. Melanjutkan babut taubah, bab terkait taubat. Kemarin diterangkan tentang taubat itu ada dua. Ada yang terkait dosa salahnya itu kepada Allah, tidak terkait dengan manusia. Syaratnya ada tiga, yaitu menghentikan kemaksiatan itu, menyesali yang kedua, menyesali kenapa sudah mengerjakannya, yang ketiga berjanji, bertekad untuk tidak lagi mengulanginya. Terus ketika maksiat itu terkait dengan hakul adami, berhubungan dosa salah kepada manusia, dan itu memang aturan yang ditetapkan Allah, sehingga otomatis terkait juga dengan Allah. Maka tiga hal tersebut ditambah, dia membebaskan dirinya dari hak-hak Adam. Dalam rangka membebaskan dirinya, melepaskan dirinya dari hak-hak manusia itu ada dua. Hak manusia itu ada yang terkait harta atau semisalnya, uang, kekayaan, harta benda, dan lain-lain. Maka itu harus dikembalikan kalau mau disebut sebagai taubatan nasuha. Tapi kalau sekedar dikatakan bertobat, apalagi memang sulit, orangnya ndak terlacak. Dulu jambretnya itu di jalan raya, ndak kenal dengan orang yang dijambret itu, ndak kenal. Terus dia taubat mau mengembalikan kepada siapa coba? Nggih kan? Maka ada ulama yang menganjurkan sedekahkan saja kepada fakir miskin, atau masukkan ke dalam masjid, panti asuhan, supaya kemanfaatannya itu kembali kepada umat Islam dan diniatkan sebagai sedekahnya orang yang dulu dia ambil hartanya itu dan dia tidak tahu mau mengembalikan. Ada juga hakul adam itu tidak terkait dengan harta, tapi terkait dengan kehormatan. Wa ingkanat, ada tiga niki berarti. Ada tiga niki yang kedua. Hakul adam itu ada tiga.
Yang kedua, wa ingkanat lan lamun ono opo kehormatan maksiatnya yang hendak dia lepaskan itu iku hadda qadzfin rupa had qadzaf, yaitu hukuman dicambuk 80 kali karena dia menuduh orang yang baik telah melakukan zina padahal orang itu tidak. Dan ini cara syariat penuduh ini dihukum dengan 80 kali dicambuk karena merusak kehormatan. Merusak kehormatan saudaranya. Ini juga terkait kehormatan. Terkait kehormatan ada dua. Yang pertama terkait dengan hukuman. Dia itu sudah terpidana. Lalu dia lari. Dia sudah terpidana, sudah dihukum, lalu dia lari. Kalau dia mau tobat, niki sing nasuha. Tapi nanti saya sebutkan pembanding pendapatnya Imam Haromain, gurunya Imam Ghazali. Pendapatnya Imam Izzuddin bin Abdissalam, ulama mazhab Syafi'i Mesir. Kalau dia mau bertobat, maka dia harus datang untuk dihukum. Makkanahu minhu niku. Makkanahu mongko ngongangake sapa wong ing dheweke minhu saking had qadzaf. Dia harus menyediakan dirinya, mempersilahkan dirinya untuk dihukum sesuai dengan kesalahan yang dia buat, sesuai dengan dosa yang sudah dia kerjakan terkait dengan zalim, merusak kehormatan saudaranya yang lain yang dia tuduh berzina. Qadzaf namanya nek ten fikih niku. Niku nek cara rumiyin niku dicambuk 80 kali. Nggih. Atau kalau tidak, dia datang kepada orang yang dia tuduh untuk meminta maaf. Jadi terkait dengan hakul adam niku di dalam hukum jinayat, hukum pidana Islam, itu kalau yang dizolimi sudah memaafkan, maka hukuman dari hakim ini bisa dicabut. Karena pengadilan itu memutuskan adalah untuk membela orang yang dizolimi. Kalau orang yang dizolimi itu sudah memaafkan, maka tidak ada lagi yang perlu dibela. Karena yang dizolimi memaafkan. Niku beda dengan yang di KUHP kita. Kalau di KUHP kita itu kalau hukum pidana niku dilaporkan tidak dilaporkan, dicabut atau tidak dicabut, kasus niki bisa terus berjalan sampai tersangka itu menjadi terpidana. Niku mboten masalah. Jenengan mboten perlu mempersoalkan kemudian berarti iki hukum tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Berarti iki hukum kafir lah, ngonten niku sing nggarai gawat niku paham-paham ngonten niku nggih. Sebab kita itu tidak hidup di lingkungan yang sejak awal itu Islam full niku mboten. Justru sebaliknya. Kita itu hidup di lingkungan yang sejak awal itu sudah berbeda. Di Indonesia itu dari dulu tidak ada faham yang satu tunggal, itu tidak pernah ada. Selalu beragam niku.
Mulane kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu sudah menjadi slogan Nusantara Indonesia dari dulu. Dan itu harus terus dijaga. Sebab Indonesia tidak menjadi Indonesia kalau memaksakan salah satu ajaran agama atau faham mboten sida dadi Indonesia. Nggih sida dadi perang sing ndak selesai-selesai seperti di Timur Tengah. Padahal Timur Tengah itu sudah sama Islamnya, sudah sama Arabnya. Wis padha Arabe, wis padha Islame mawon. Nek urusan menang-menangan royok-royokan niki gak gelem ngalah, nggih perang, Pak. Dan tidak akan selesai. Uripe gak tenang, nggih, ndak bisa beribadah dengan tenang, menuntut ilmu, belajar, sekolah, bekerja, mencari nafkah dan lain-lain. Banyak ibadah yang hilang gara-gara ngejar siji niki. Bagaimana hukumnya itu sesuai dengan hukum Islam. Padahal niki cuma satu saja, Pak. Dan niku tidak terkait dengan rukun Islam. Niki mboten rukun Islam niki. Wong kudu diketok tangane niki mboten rukun Islam. Orang harus dihukum dengan cambuk niki bukan rukun Islam. Sing rukun Islam 5 niki wis dijamin kali negara niku. Wong syahadat ya bebas. Ndak ada ancaman. Nek ono sing ngancam, kepolisian, aparat siap melindungi hak warga negara untuk memeluk agama. Salat nggih difasilitasi sedaya. Nggih, dilindungi, difasilitasi, dibebasno. Ndak ada orang dilarang untuk salat mboten enten. Nggih. Zakat malah enten, baznas malah negara niku. Puasa nggih koyok ngonten niku wonten sidang isbat penetapan wis difasilitasi. Haji nggih diurusno. Mboten ngurus dhewe. Dulu zaman Belanda, Pak, ngurus dhewe, Pak. Sehingga biaya haji dulu itu betul-betul mahal. Mbak Yai Maimun niku nate cerita, aku biyen haji pertama. Iku nilaine biayane niku padha karo ngedol sapi 17. Sapi 17 niku biaya untuk haji, Pak. Sakmangke sapi setunggal pinten? Katakanlah sing 20 juta lah wis. Nggih. Sakderenge corona. Katakanlah 20 juta. Kali 10 saja, Pak. Niku wis 200. Kali 15 sudah 300. Ditambah 2 niku berarti 340, Pak. Nek kepingin haji, lho niku ndukure ONH plus, niku ndukure sing haji langsung berangkat niku. Haji langsung berangkat mawon mboten atik, mboten sampai 300 niku. VIP niku punan. Nggih. Niki berangkat ten mriko masak dhewe, Pak. Nggih. Ten mriko niku masak dhewe. Nggawa tenda dhewe. Payah lah haji dulu niku payah. Mulane kata orang yang meninggal ketika haji karena haji dulu itu super payah. Nek haji sekarang niku sangat dimudahkan, difasilitasi. Rukun Islam niki wis gak ono sing ngutik-ngutik, malah dijaga, dilindungi, difasilitasi. Sing dieker-ekerno niku sing wingi sampai ngebom nang pundi wingi, Bandung dan niku. Sepeda montore ditulisi ngoten. Niku ngajine niku lho nggih, ngajine niku nangone aliran-aliran sempalan-sempalan sing ngajine mboten wani terbuka ngenten iki lho nggih. Ngajine niku jaringan sel-sel tertutup. Nggih ngoten niku bahaya malah. Karena dia ndak berani mempertunjukkan kebenaran ajaran agamanya kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi niku nggih pencuri, Pak, maling, perampok niku. Begal niku sembunyi-sembunyi, copet niku sembunyi-sembunyi. Nggih. Nah, ngonten niku sing bahaya. Akhirnya nggih ngonten niku. Ngebom dulure dhewe. Sing mati polisine nggih Islam. Nggih salat. Nggih. Jenengan nek duhur jamaah nduk Masjid Polda, Pak.
Niku polisi-polisi niku dereng adzan niku padha ngumpul salat niku. Terus setelah salat zuhur niku ada kultum antara 7 sampai 15 menit setiap hari niku. Lah ngonten niku terus diprovokasi untuk tauhid benci niku naudzubillah. Nah niki misale niki kan contone qadzaf. Jadi dalam hukum Islam dulu itu ketika orang yang didolimi itu sudah memberi maaf, maka tersangka atau terpidana niki dibebaskan. Karena pengadilan itu prinsip menegakkan hukum itu adalah untuk membela yang didolimi niku. Kalau yang didolimi sudah memaafkan, maka tidak perlu ada yang dibela. Lah biasanya memaafkan itu ada kompensasinya. Biasanya. Tapi bisa jadi juga dilepaskan. Saya tidak menuntut uang. Diat niku. Bahasanya niku diat. Ganti rugi. Biasanya TKI kapanane niku. Sing mateni majikane karena mau diperkosa ngonten niku. Terus bayar diat. Kalau tidak dihukum pancung. Nilainya sekitar 3 sampai 4 miliar niku harga 100 ekor unta. Itu kalau keluarga yang dirugikan karena salah satu anggota keluarganya dibunuh itu memaafkan tapi dengan catatan ganti rugi 100 ekor unta nek pembunuhan. Tapi kalau qadzaf nggih terserah. Yang jelas di bawah 100 ekor unta. Kesepakatan antara yang didolimi dengan yang mendolimi menuduh zina tadi. Bisa sedikit, bisa banyak, bisa bebas. Tanpa ada ganti rugi. Nah niki autolaba afwahu. Utawa nuprih jaluk golek sapa wong sing menuduh qadzaf zina tadi. Afwahu ing maaf nggih kepada keluarga sing atau yang bersangkutan yang dituduh zina tadi. Niku nek kepingin taubatan nasuha, abot nggih. Abot, Pak. Kadang wong njaluk maaf niku berat. Nggih. Mengembalikan itu eman utawa malu. Nggih nek malu sembunyi-sembunyilah atau lewat orang ketiga dulu. Memintakan maaf, kalau yang bersangkutan menerima baru dia datang. Kuwatire niku dhek teko ditolak. Atau malah memperuncing, memperbesar persoalan. Kalau dirinya itu hadir. Kados Kanjeng Nabi itu ketika pembunuh Sayyidina Hamzah pamannya yaitu Waros. Oh, sinten nika? Damel tombak niku. Budak kulit hitam niku yang disuruh oleh Umayyah niku. Di akhir-akhir dia itu bertobat masuk Islam. Kali Kanjeng Nabi diterima Islami, tapi Kanjeng Nabi njaluk tolong kamu jangan dekat-dekat dengan saya. Umpama melok ngaji nang mburi ya, sekirane aku iki gak ketok. Kenapa? Sebab nek ketok kelingan pamane Sayyidina Hamzah yang dia bunuh. Nah, ngonten-ngonten niku kan kadang terjadi. Kalau kita memperlihatkan diri niku malah memperuncing suasana. Tapi kalau minta maaf lewat orang ketiga dan dimaafkan lah niku sing penting kan minta maaf niku. Njaluk ridhone niku. Mulane enten pendapat tadi niku yang saya sampaikan tadi. Imam Haromain dan Imam Izzuddin bin Abdissalam tokoh penting ulama mazhab Syafi'i niku berpendapat Imam Haromain niku nggih wong Imam Ghazali mawon lahire 450 Pak Hijriah. Imam Haromain kelahiran 300-an. Nek
Syekh Izzuddin bin Abdissalam niki tahun 700-an. Niku beliau berpendapat bahwa tidak wajib. Nggih. Sing penting dheweke ngakoni nek iku salah. Sebab tadi itu kadang beliau ini menemukan kasus orang itu kalau dia datang minta maaf niku persoalannya tambah berat. Napa malih niki? Yang ketiga niki, kehormatan terkait dengan ghibah. Wa ingkanat lan lamun ono sapa wong apa maksiat, maksiat yang terkait dengan hakul adam. Ono iku ghibatan rupa ghibah, ngerasani, menggunjing, istahallahu, asline ngenten sing sempurna. Istahallahu mongko njaluk halal sapa wong ing wong sing dirasani niku wau minha saking ghibah. Oh niki kan saged tambah gegeran, Pak. Waktu dirasani orang yang dirasani niku mboten ngerti bahwa nduk kene ana rasan-rasan. Nggih, nduk perapatan, nduk omah si fulan terjadi rasan-rasan ghibah. Yang dighibahi ndak ada wong niku definisine ghibah niku kan ngonten. Takrif definisi ghibah itu menyebutkan sesuatu terkait orang lain yang kalau orang lain itu mendengarnya, orang lain itu tidak senang. Nggih, niku termasuk kategori ghibah. Lah nek nduk ngarepe wong niku nggih gak ghibah niku misui. Nggih, syatmun. Nggih, laumah. Ngetrek-ngetrek niku jenenge ngomong eleke wong nduk ngarepe wonge. Niku ngejak gelut. Niki rasan-rasan itu di belakangnya. Orangnya ndak tahu. Tapi kalau seandainya dia tahu, dia pasti ndak senang. Lah niku ngerasani. Ketika tobat terus njaluk halale, cak sepurane yo, sampean mambengi tak rasani 2 jam karo kanca-kanca. Tak sebutno sampean niku ngene. Walaupun itu kenyataan. Nek mboten kenyataan niku malah lebih berat lagi niku fitnah jenenge. Kenyataan memang itu pribadinya, memang itu dirinya, ada pada dirinya. Tapi kalau kita sebut dia ndak senang, lah niku ghibah. Nek cara nduk Quran niku berat, Pak. Nggih. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Wala yaghtab sadurunge ayate. Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Jangan salah satu dari kalian itu menggunjing ngerasani sebagian yang lain. Ngerasani nggih ngonten wau. Kalau menyebutkan itu orangnya hadir, dia ndak senang. Nek orangnya hadir niku seneng, nggih mboten ghibah. Misalnya menyebutkan keberhasilannya, orangnya senang kalau ada. Menyebutkan tentang prestasi anaknya, orangnya kalau mendengar nggih senang. Tapi kalau menyebutkan sesuatu yang terkait hal yang biasanya negatif, sehingga dia ndak senang, lapo sih elekku diudal-udal iku. Walaupun memang ada pada dirinya itu ada, bukan fitnah. Ngonten niku ghibah. Jangan wala yaghtab ba'dukum ba'do. Dibahasakno apakah kalian senang kalau memakan daging saudaranya yang lain dalam keadaan sudah mati. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, makan daging saudaranya maitan dalam keadaan sudah mati. Koyo sing pemakan bangkai niku, pemakan jenazah niku. Nggih. Fakarihtumu, kalian pasti ndak senang. Nah niku perumpamaane ghibah niku koyo ngonten. Mangan daginge koncone niku karena itu saudaranya sendiri kok eleke di udal. Eleke niku koyo bangkaine. Niku nek
njaluk sepuro nang wonge lak tambah rame nggih ya. Mulane kirangan ten mriki napa nanti ten nggone Al-Azkar niku sama-sama karangannya Imam Nawawi. Nggih. Itu ada anjuran supaya dibacakan saja Fatihah, Kulhu 3 kali kados jenengan nek tahlilan ngoten niku. Nggih. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas ditambah ayat kursi, dihadiahkan bacaan itu kepada orang yang kita gunjing, yang kita rasani. Ya Allah, pahalai surat-surat ini, ayat-ayat ini aku hadiahkan kepada beliau yang baru saja aku gunjing, aku ghibah. Niku gawe besok nek do akhirat barangkali orang yang kita gunjing itu tidak terima menuntut, padahal nek nuntut do akhirat niku koyok kemarin niku keterangane mboten ganti rugi uang, nek nduk donya ganti rugi 100 ekor unta ten mriku wis gak payu. Yang diambil adalah kebaikan kita. Yang dolim diambil diberikan kepada orang yang didolimi sehingga kebaikan orang yang didolimi niki bertambah. Nah niku mulane sing ngerti ilmu koyok ngenten niki ketika dia didolimi niku santai mawon, berarti meneh bakale oleh transferan pahala kathah. Alhamdulillah aku nang donya didolimi, aku nang donya dilarani, aku nang donya disakiti. Tak gawe sabar ae, tak terima ae. Nggih. Ndak perlu klarifikasi, gak perlu niku, Allah sendiri nanti yang akan menunjukkan. Gak popo aku ridho. Wah niku benjing do akhirat niku kebaikan orang yang dolim itu diberikan kepada orang yang didolimi. Kalau kebaikannya habis, ganti yang didolimi itu punya dosa, punya jelek, dilemparkan, dioper kepada orang yang dolim tadi. Sehingga sebaik apapun orang yang dolim itu kebaikannya akan habis. Justru dia potensi mendapatkan dosa dari orang yang dia dolimi. Benjing niku nilai tukarnya niku amal solih. Mboten dolar, mboten rupiah. Amal solih itu yang menjadi nilai tukar di akhirat. Lah niku nek njaluk sepuro kan berat Pak. Termasuk istighfar mantun salat niku astaghfirullahaladzim li wali walidayya enten sing nambahi wali masyayikhina nggih wali masyayikhi waliman lahu haqqun alaina atau wali jami' ya waliman lahu haqqun alaina waliman lahu haqqun alaina. Ampuni juga orang yang saya punya kewajiban kepada dia. Mboniku kewajiban yang terkait dengan harta benda atau kewajiban terkait kehormatan dia yang harusnya saya minta maaf. Tapi saya tidak sanggup melakukannya. Karena bisa jadi itu tambah memperbesar masalah. Sepurane mambengi sampai tak rasani. Tambah ngamuk wong ya Pak. Padahal tadinya dia ketika tidak tahu niku baik-baik saja. Hubungan niku enak. Lah akhirnya polepot pedot silaturahim. Wis tak ganteni liyane ae. Soalnya nek aku njaluk sepuro tambah gede masalahnya kok. Karena dia menjadi tahu, lebih baik dia tidak tahu. Gantinya apa? Kita mintakan ampunan dia kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang yang pernah aku dolimi. Ampuni dosa orang yang pernah aku sakiti. Ampuni dosa orang yang aku punya kewajiban kepada dia tapi belum aku tunaikan. Jagani nopo? Jagani koyok wau niku. Kalau nanti di akhirat dia itu menuntut, loh sampean sik duwe kewajiban nang aku durung nyaur, durung bayar. Wah ditagih benjing Pak. Nduk donya gak ditagih, nduk akhirat pasti ditagih. Keadilan Allah akan bicara seperti itu. Tapi kemudian keadilan Allah juga akan menunjukkan sampean nuntut tapi sampean yo didungakno. Sampean dijalukno ngapura, sampean dikirimi pahala. Dan itu saya terima.
Nggih, iku aku terima. Sehingga iki lho, pahalamu teko dijalukno ngapura, pahalamu teko dikirimi surat, pahalanya surat niku, bacaan-bacaan thayyiban niku ini. Begitu wonge ketok niku kan oh ya wis nek ngono gak tak tuntut. Nggih. Karena sampean ternyata sudah memberi banyak manfaat untuk akhirat saya. Sampean merugikan saya dulu waktu di dunia. Tapi sekarang sampean memberi manfaat kepada saya di akhirat. Sudah, saya tidak perlu menuntut. Lah niku koyok nduk pengadilan tadi, syariat tadi itu. Kalau yang didolimi itu sudah memaafkan, maka tidak ada lagi tuntutan. Karena perlunya ditegakkan hukum itu untuk membela yang tertindas niku. Kalau yang tertindas sudah memaafkan, ya tidak perlu ada yang dibela. Niku prinsipnya ngonten. Nah, mulane ngonten nek mari, tapi mboten usah kondo. Sampeyan mang wis tak Fatihai, wis tak wacana kulhu, tambah dikira mati tambahan nggih. Kurang ajar tambah dianggap mati aku dikirimi kulhu ping 3. Nah, wis pokok pun cerita nek gak wani njaluk sepuro. Dan memang kebanyakan ndak baik, Pak. Kalau orangnya ndak tahu, kita gunjing, kita ghibah, lalu kita kasih tahu bahwa kita sudah ghibah, kita sudah menggunjingnya. Wah niku iso dadi perkara, maune mboten ana apa-apa malah dadi ana apa-apa. Sudah lebih baik kita ganti dengan kebaikan yang kita hadiahkan. Nggih, nek perlu iki sedekah iki tak khususno gawe wong sing tak dolimi iku. Pahalae tak kekno nang ngene wong sing tak dolimi iku. Sebagai ganti kedolimanku. Misale ngoten. Niku untuk melepaskan diri kita dari tuntutan di akhirat. Termasuk tujuannya meminta maaf itu kan maksudnya ngonten. Supaya nanti tidak dituntut di akhirat. Karena ketika di dunia sudah memaafkan. Lah niki nek njaluk maaf dadi perkara. Wis aku gak iki ae. Aku tak amal solih, tak hadiahno pahalae. Wayajibu lan wajib opo ayatu bayen totobat sapa wong min jami'i dzunub saking sekabehane pira-pira dosa. Dosa apa saja kita sebagai hamba terkait hubungan dengan Allah maupun hamba terkait hubungan sesama hambanya Allah. Niku sedaya semua itu harus kita sesali. Harus kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Harus kita menghentikannya. Tobat wingi kan ngoten. Fa in taba mongko lamun tobat sapa wong mimba dia saking sebagiane mawon. Belum bisa bertobat dari seluruh kesalahan dan dosa. Nggih lumayan Pak daripada blas. Sohat mongko sah apa taubatuhu tobaté wong inda ahlil haqqi mungguwe ulama ahlil haq, ulama yang berada di pihak pendapat yang benar. Min dzalika dzambi sah tobate saking mengkono dosa. Jadi yang sudah ditobati ya selesai, tinggal yang belum ditobati niki yang belum. Jadi bukan berarti karena ini belum ditobati maka tobat yang sebagian ini tidak sah, mboten. Yang ditobati tetap sah. Yang belum ditobati ya belum selesai urusannya karena belum taubat. Tapi kalau ada yang sudah dia taubati berapa persen misalnya, dia sudah taubatnya itu 70% ya, yang 30 urusan, yang 70 selesai. Bukan berarti terus kalau tidak total 100% tobatnya maka 10, 20%, 50, 70 dianggap tidak sah, mboten. Jadi yang ditobati ya sah. Yang belum ditobati ya mudah-mudahan nanti suatu ketika akan taubat. Sebab orang itu kalau sudah bertobat niku nilainya di hadapan Allah itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Atta ibu minad dzambi kaman la dzambalah. Orang yang
bertobat dari satu dosa kesalahan, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Lah nek durung tobat berarti kan dosane niku sik enten, Pak. Tinggal nanti coro mekanisme di akhirat itu apakah dia mendapatkan ampunan Allah atau dia mendapat syafaatnya Rasulullah. Dosa sing durung ditobati niku lho. Nek wis ditobati nggih selesai, mboten perlu disafaati Kanjeng Nabi, wong sudah diampuni Allah kok. Tapi yang belum ditobati sehingga itu menjadi tuntutan kelak di akhirat, lah niku ada kalanya dia mendapat ampunan dari Allah. Atau kalau tidak diampuni Allah, Nabi Muhammad yang berjuang untuk memberi syafaat kepada umatnya. Terus Kanjeng Nabi kan ngonten, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu besok untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar niku. Sing angel disepurone kali Gusti Allah niku kali Kanjeng Nabi dibelani. Pokok sik tetep la ilaha illallah. Niku Kanjeng Nabi, Pak. Sayange kali kita niku luar biasa. Sampai Al-Qur'an itu mengabadikan dengan kalimat terakhir surat Taubah niku lho nggih. Biasane diwaca nang ngene tiba Maulid niku. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Niku Kanjeng Nabi. Kale wong Islam, kale wong iman niku sayange niku mboten enten kaya sayange Kanjeng Nabi niku, Pak. Saking luar biasa sayange Kanjeng Nabi nang kita sebagai umatnya niku ndak ada kata-kata yang bisa mewakili. Sehingga Allah itu kemudian meminjamkan bahasa. Sebagian dari Asmaul Husnanya niku Raufur Rahim niku kan nama Allah. Bagian dari Asmaul Husna. Tapi dalam surat Laqad Ja'akum niku surat Taubah niku kalimat bil mu'minina raufur rahim niku bukan nyifati Allah. Niku nyifati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu terhadap orang-orang beriman niku raufun rahimun. Maha pengasih dalam taraf manusia lho nggih. Nek Allah nggih mboten. Jadi dalam tingkatan sesama manusia Kanjeng Nabi itu yang paling tinggi. Niku maksudnya kula nggih bahasa maha niku di dalam taraf manusia niku Kanjeng Nabi penyayangnya niku paling tinggi. Mboten enten sing koyok Kanjeng Nabi niku mboten enten. Ndak ada rasul yang sayang kepada umatnya koyok Rasulullah. Ndak ada nabi yang sayang umatnya seperti Nabi Muhammad. Nggih. Ndak ada pemimpin yang sayang dengan bawahannya, dengan orang-orang yang dia pimpin koyok Kanjeng Nabi niku mboten enten. Sampai bahasa Quran niku dipinjami Asmaul Husna bil mu'minina raufur rahim. Niku benjing dibelani, Pak. Dibelani Kanjeng Nabi niku pokok sapa wae sing iso dijalukno nang Allah supaya diterima tobaté diampuni mesti dijalukno kali Kanjeng Nabi. Wong munafik niku lho, Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul niku kurang-kurang ajar ya napa kali Kanjeng Nabi niku. Wong sak Madinah niku paham nek niki wong munafik, pengkhianat. Tapi selama dia itu masih menampakkan keislaman, keimanan niku, sik salat. Nggih. Walaupun wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sifate wong munafik niku nek salat niku aras-arasen. Arang kading, kadang-kadang nggih, deng-dengser. Niku nek rumiyin wis diarani munafik. Nek sak mangke nggih wakeh. Mulane awak dhewe nggih mboten angsal ngarani ngonten niku. Sebab Kanjeng Nabi niku kepada orang yang menampakkan keislaman niku sik berusaha dijaga. Mulane mboten pernah Kanjeng Nabi perang mungsu wong munafik niku mboten pernah, Pak. Nggih. Karena akan tersiar kabar Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Muhammad memerangi sahabatnya sendiri. Karena menurut orang-orang luar iki yo Islam. Wong sahadat, wong salat. Bahkan sampai ketika mati niku lho Abdullah bin Ubay bin Salul niku mati,
Anak ini ki iman temenanan, anaknya juga namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Niki sowan nang Kanjeng Nabi minta jubahnya. Supaya jubah Kanjeng Nabi niku dibuat selimut, dibuat kafan nutupi jenazah bapak niki. Ngonten niku kali Kanjeng Nabi diparingno, Pak. Dengan harapan Kanjeng Nabi iso nulungi wong niki. Padahal niki mungsuh, Pak. Mungsuh niku lho, kalau kali Kanjeng Nabi niku pokok iso ditulungi. Sebab Kanjeng Nabi niku kepingin saake-ake menungso niku selamat teko neraka. Nek iso ojo siji. Jangan ada satupun dari umatku yang masuk ke dalam neraka. Niku cita-citae Kanjeng Nabi. Mulane Sayyidina Ali ketika nafsiri ayat ten nggone wadduha niku lho nggih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardha niki. Wala saufa yu'tika, sungguh Allah akan memberikan kepada engkau Muhammad sesuatu yang menjadikan kamu itu ridho. Wala saufa yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan memberikan kepadamu sesuatu yang kamu akan ridho. Fatardo, kamu ridho nanti. Niku cara Sayyidina Ali gak ono sing nggarai Kanjeng Nabi ridho, ndak ada satupun kecuali kabeh umate niku mlebu swarga. Baru Kanjeng Nabi ridho. Kanjeng Nabi niku durung lega, durung marem, durung leren, sedine niku susahe niku durung berhenti kecuali seluruh umatnya itu sudah keluar dari neraka kalau ada. Nek isok gak usah dek mampir neraka, langsung mlebu swarga kabeh. Niku perjuangane Kanjeng Nabi besok niku koyok ngonten niku. Dan niku wis dimulai nduk donya niku. Waktu Sayyidah Aisyah niku njaluk donga nang Kanjeng Nabi. Kali Kanjeng Nabi, Allahumma ighfir li Aisyata binta Abi Bakrin Siddiq, nggih, dzambaha dhahiraha wa batinaha alaniyataha wa sirraha, dosane sing ketok sing gak ketok, sing biyen sing meneh. Seweneng Sayyidah Aisyah niku didongakno ngonten niku. Koyok jingkrak-jingkrak ngonten niku. Loh, kamu senang Aisyah dengan doaku? Nggih seneng Kanjeng Nabi. Sinten mboten seneng jenengan dongakno muga-muga dosane disepuro kabeh. Ketahuilah Aisyah, setiap malam doa yang seperti aku sampaikan di hadapanmu tadi, aku baca tiap malam itu untuk umatku. Jadi kita niki bendalu niku dijalukno Kanjeng Nabi, dosane muga-muga disepuro. Dan niku bakal diparingno Allah dateng Kanjeng Nabi. Ten ngone wadduha niku. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Mulane Kanjeng Nabi wani jamin niku, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa sing la ilaha illallah swarga. Karena niku yang diizinkan Allah untuk Kanjeng Nabi niku, kamu boleh memberi syafaat selama orang itu di dalam dadanya lesannya pernah mengucapkan la ilaha illallah. Kamu boleh memberi syafaat. Wah niku mesti disafaati kali Kanjeng Nabi. Lah cuma muga-muga ae gak adek mampir nang neraka wonten lho nggih. Gak kuat kita niku. Nggih, mboten kuat Pak. Nang neraka niku gak usah suwe. Sak nyuk ngonten mawon gak kuat. Fa in taba mim ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haq min dzalika dzambi wa baqiya alaihil baqi. Wa baqiya lan tersisa alaihi ing atase wong apa al baqi, dosa sing liyane sing durung ditobati ya sik ana. Sing ditobati ya kaya gak duwe dosa. Terus Kanjeng Nabi kan ngoten, atta ibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Lah sing durung ditobati ya masih ada. Dan itu nanti mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kalau Allah mau nanti diampuni, kalau tidak ya dihukum. Atau mau dihukum tapi datang syafaatnya Rasulullah. Sehingga
kemudian diterima syafaat itu lalu Allah mengampuninya. Wa qad tadhaharat lan temen dadi pertelo, menjadi nyata, menjadi jelas apa dalailul kitabi pira-pira dalile kitab terkait kewajiban untuk bertobat. Was sunnati lan dalile sunnah, dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Wa ijma'ul ummati lan ijma'e umat niki, ulama-ulama niki. Mulai generasi sahabat, tabi'in, tabi'in sampai sekarang semuanya sepakat dalilnya nyata di Al-Quran, di sunnah maupun ijma' para ulama dari generasi awal sampai akhir sepakat jelas nyata ala wujubit taubati ing atase wajibe tobat. Salah satunya niki. Mangke terus enten Qur'ane enten hadise. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surat An-Nur ayat 31. Wa tubu lan tobato sira kabeh, kalian bertobatlah ilallahi marang Allah jami'an hale sekabehane. Ayo kabeh ayo semuanya tanpa kecuali bertobatlah kalian kepada Allah. Ayyuhal mu'minuna he pira-pira wong kang padha iman. Sapa sing sik ngaku iman nang Allah, sapa sik ngaku iman nang Rasulullah, nang para malaikat, nang kitab suci, nang qada qadar takdir ketentuane Allah, nang dina akhir. Ayo tobat kabeh tanpa kecuali. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Untuk apa? La'allakum tuflihun. La'allakum menawa-menawa sira kabeh. Menawa niki semoga mboten bek-beke mboten. Semoga kalian itu tuflihun, padha bejo sira kabeh, padha beruntung. Nggih. Karena kebaikan itu dimulai dari tobat. Nggih. Kalau tidak ada tobat, tidak ada kebaikan. Karena kesempurnaan seperti apapun, keindahan amal solih seperti apapun, tidak ada nilai artinya kalau tidak didasari dengan taubat terlebih dahulu. Karena taubat niku kotoran. Nek mboten taubat berarti kotorannya sik wutuh. Kalau kotorannya masih utuh banyak lalu kita menghiasi, ya napa niku? Nggih. Wong kotor kok dihiasi. Dihiasi niku nggih diresiki sik. Dibersihkan dulu, kalau sudah bersih baru dihias. Nah niku ngoten. Mulane keberuntungan itu diawali dengan taubat. La'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, iki mangke ayat-ayat terus hadis terkait dengan taubat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.